Kita hidup di zaman di mana kemajuan sangat pesat, baik teknologi, budaya, kehidupan sosial, dan masih banyak hal lainnya berubah dengan sangat cepat. Dengan perubahan-perubahan tersebut, timbul pula banyak masalah baru, terlebih bagi orang-orang muda saat ini, atau yang biasa disebut generasi milenial. Generasi milenial saat ini adalah pemuda yang berusia 20 tahunan sampai 30 tahunan. Dan dengan umur yang begitu, kita sebagai generasi milenial sudah menapaki usia dewasa. Jadi akan ada banyak masalah yang menerpa kehidupan kita karena kita sudah beranjak dewasa. Masalah-masalah seperti dalam kehidupan berkeluarga, seperti membentuk sebuah keluarga yang baru, atau upaya untuk membahagiakan orang tua kita, atau juga bisa masalah dalam mencari nafkah atau mencari pekerjaan. Kemudian juga di kehidupan sosial seperti mencari teman atau juga mencari pasangan hidup. Dan semua itu kita alami karena kita memang sudah beranjak dewasa. Ya sudah waktunya lah untuk memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan di usia dewasa kita. Karena usia dewasa itu adalah hal yang sangat penting. Jadi usia dewasa bukanlah waktu kita untuk bermain-main lagi. Kita sudah benar-benar memiliki kehidupan sendiri dan kita yang menentukan jalan kita sendiri. Di Indonesia sendiri, persentase jumlah generasi milenial di masyarakat salah satu yang terbesar, kisaran 30-40%. Dan mungkin hanya beberapa tahun lagi, mungkin hanya 10 atau belasan tahun lagi, para milenial ini sudah akan menjadi pemimpin bangsa ini. Lalu timbul pertanyaan, apakah para milenial siap untuk menjadi pemimpin bangsa ini? Hal ini penting karena meskipun kita generasi milenial hanya 30-40% total populasi di Indonesia, tetapi kita generasi milenial adalah 100% penentu masa depan Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, memegang peranan yang sangat penting. Pancasila berisikan sila-sila yang wajib dinikmati dan diamalkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk generasi milenial. Lalu apakah kelakuan generasi milenial ini sudah sesuai dengan Pancasila? Oke, aku tahu kalau nggak semua generasi milenial itu seperti itu, Pak. Jadi itu cuma contoh dari beberapa orang saja. Tapi coba bayangkan deh, kalau video seperti itu saja viral, terus
nanti yang lihat itu misal adik-adik kita atau orang yang nggak paham sama sekali tentang hal seperti itu, dan menganggap kalau hal itu sebagai guyonan. Bukankah itu dapat berbahaya dan dapat merusak generasi kita selanjutnya atau orang-orang yang nggak paham tentang hal yang disrespect seperti itu. Nah, mengapa aku mengambil contoh-contoh dari video-video tadi? Karena menurutku pribadi, saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat karakter. Banyak generasi milenial saat ini mengalami yang namanya degradasi karakter ataupun degradasi moral. Jadi banyak kelakuan anak-anak, pemuda atau remaja, ya generasi milenial ini banyak yang perilakunya atau kelakuannya tidak dikontrol dengan baik lah. Jadi mungkin ini karena salah pendidikan ataupun salah pergaulan. Dan di video kali ini aku akan fokus ke hal tersebut, yaitu tentang karakter. Kenapa aku fokus ke karakter? Karena menurutku yang Indonesia butuhkan saat ini itu bukanlah mengenai cara cepat menjadi kaya atau cara memiliki rumah di usia 20-an atau cara cepat punya pasangan. Ya, dan yang aku pikir yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pendidikan karakter. Degradasi moral sendiri jika dialami oleh banyak pemuda atau generasi milenial dapat mengakibatkan banyak masalah sosial. Dari masalah sosial ini akan timbul konflik sosial, dan dari konflik sosial ini akan timbul yang namanya perpecahan. Dan perpecahan ini akan dapat juga memecah belah bangsa ini. Dan tentu saja itu akan membuat sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, menjadi tidak ada artinya lagi. Degradasi moral sendiri juga berpotensi untuk melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena biasanya kelakuan yang bisa dibilang gak berakhlak dari para generasi milenial ini seringkali merendahkan orang lain. Contohnya seperti bullying. Nah, bullying ini adalah salah satu hal yang secara jelas melanggar asas kemanusiaan. Padahal derajat manusia itu sama, baik di mata Tuhan ataupun di mata hukum di Indonesia. Nah, harapanku sendiri Indonesia nantinya akan lebih mengutamakan dan fokus terlebih dahulu ke dalam pengembangan karakter yang sesuai dengan Pancasila. Hal ini supaya apapun yang akan dipelajari oleh generasi muda akan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, di video ini aku juga akan memberikan 4 hal yang mungkin dapat bermanfaat lah buat teman-teman semua, agar nantinya kita dapat menumbuhkan jiwa-jiwa Pancasila dalam diri kita semua. Untuk yang pertama yang akan aku share yaitu jadikan ibadah sebagai hal yang personal. Beribadahlah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian. Memang gak bisa dipungkiri lah kalau kita ini hidup di Indonesia dengan beragam agama dan kepercayaan. Dan di sini yang ingin aku tekanin itu agama dan kepercayaan yang kita anut itu adalah sesuatu yang pribadi. Jadi janganlah kita membanding-bandingkan agama kita dengan agama orang lain, atau kerajinan atau ketaatan kita terhadap agama dengan orang lain. Jangan sampai karena kita lebih banyak beribadah atau kita anggap diri kita lebih suci dengan yang lain, sehingga kita menganggap orang lain yang kita anggap kurang taat beragama lebih rendah dari kita. Karena hal ini dapat memicu perpecahan dan tentu saja bukanlah sesuatu yang baik, bukan di mata agama manapun. Dan tentu saja jika hal tersebut dilakukan akan melanggar sila
Pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hargailah dan hormatilah setiap orang, siapapun. Tak bisa dipungkiri, setiap orang mempunyai pemikiran dan sifat yang berbeda-beda. Kehidupan, kepercayaan, wajah, suku, warna kulit, pekerjaan, tingkat ekonomi, status sosial yang berbeda-beda. Namun dari setiap perbedaan tersebut, baiknya menjadi sesuatu yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, kita tetaplah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita semua diciptakan sama, dari bayi yang tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Dan kita semua terlahir tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan inilah yang membuat setiap orang itu unik dan berbeda dari orang yang lain. Dan meskipun begitu, kita tidak bisa menganggap kalau diri kita itu lebih baik atau lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Kita harus hormat terhadap orang lain, tidak peduli siapapun dia dan bagaimana latar belakangnya. Karena tidak ada orang yang berhak sekalipun untuk menghina atau merendahkan orang lain, sekalipun dia itu presiden atau orang yang tersukses sekalipun, tetap tidak memiliki hak untuk merendahkan orang lain. Yang ketiga, maksimalkan potensi yang kalian punya demi kemajuan Indonesia. Setiap dari kita, khususnya generasi milenial, pasti memiliki potensi yang terpendam kan. Potensi-potensi ini jika dikembangkan dengan baik akan menjadi sesuatu yang bernilai. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi milenial berusaha untuk mengembangkan potensi yang kita miliki sebaik mungkin. Di era teknologi saat ini di mana pertukaran informasi dapat dilakukan dengan mudah, bukankah itu dapat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi para kaum milenial? Dengan kemudahan informasi tersebut, kita dapat mempelajari apapun yang kita mau. Kita dapat mempelajari apa saja dan kita bisa menjadi siapa saja. Semua itu dapat kita pelajari dari internet. Dengan kemudahan tersebut, marilah kita gunakan internet dengan bijak dan gunakan informasi-informasi yang bermanfaat. Karena jika kita dapat mengembangkan potensi kita dan setiap individu dapat mengembangkan potensi mereka juga, tidak menutup kemungkinan bahwa sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Yang terakhir, jangan meninggalkan sejarah dan budaya Indonesia. Soekarno dulu pernah berkata, dan perkataannya itu menjadi semboyan yang sampai saat ini masih diingat, yaitu jas merah, atau artinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Soekarno berpesan kepada kita generasi yang lebih muda untuk jangan sekali-sekali kita melupakan atau meninggalkan sejarah di mana bangsa Indonesia ini pernah berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan kemerdekaan yang diraih Indonesia ini, kita sekarang dapat hidup dengan lebih enak dan dapat hidup dengan bebas. Kita tidak perlu lagi berjuang sampai meneteskan darah. Oleh karena itu, jika kita mengingat sejarah yang dimiliki bangsa ini, kita akan lebih hormat kepada sejarah dan kepada pahlawan yang dahulu rela mati demi kemerdekaan Indonesia, demi kehidupan kita semua, termasuk generasi milenial. Selain itu, jangan sampailah kita meninggalkan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena budaya bangsa Indonesia ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unik dari bangsa Indonesia yang mungkin tidak bisa ditemui di negara lain. Oleh karena itu kita wajib untuk melestarikannya. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah, yaitu sebagai pemicu semangat kita dalam memajukan negeri ini. Dan juga jangan sampai kita melupakan budaya kita yang merupakan warisan nenek moyang yang harus kita jaga agar tidak punah
di generasi mendatang. Oke, sekian untuk videoku hari ini. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan videoku ini sampai akhir. Semoga apa yang aku berikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan pesanku, jangan lupa untuk selalu mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena aku ingin berjuang bersama-sama dengan kalian, para generasi milenial, untuk berusaha memajukan negeri ini bersama-sama. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk kita untuk belajar dan selalu berjuang dengan cara kita sendiri. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain, lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi beban bangsa ini, tapi marilah kita memajukan negeri ini bersama-sama. Oke, sekian yang bisa aku share untuk hari ini. Terima kasih.